Baik, selamat datang di Senin Kuantum. Hari ini saya akan membahas soal yang ada di buku Gasiorowicz bab 2, nomor 2-4 ya. Saya pilih 3 soal sekaligus karena tiga-tiganya soalnya mirip. Jadi kita kerjakan sekaligus. Oke, yang nomor 2 dulu. Soalnya bilang hubungan antara panjang gelombang, lambda, dengan frekuensi, nu, dalam sebuah waveguide itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi ini panjang gelombang, di sini frekuensinya yang ini ya, nu. Nah, pertanyaannya adalah, apa grup velocity atau kecepatan grup dari gelombang tersebut. Nah, kemudian yang nomor 3 sama nomor 4 juga kita diberikan hubungan antara frekuensi dengan lambda ya. Ini kan nu, ini lambda. Terus nomor 4 juga ini nu, ini lambda. Nah, pertanyaannya juga sama. Kita diminta untuk mencari kecepatan grup dari gelombang tersebut. Oke, kira-kira kecepatan grup itu maksudnya apa? Saya ambil contoh dulu yang gelombang biasa ya. Gelombang biasa yang kita tahu kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, ini gelombang biasa dengan persamaan gelombangnya. Persamaan gelombangnya misalnya A sin omega T min Kx ya. Nah, untuk gelombang yang bentuknya seperti ini, kita tahu kan, karena tandanya berbeda ya, kita jadi bisa tahu bahwa gelombang ini tuh bergerak ke sebelah kanan. Jadi merambatnya ke kanan ya. Dengan cepat rambatnya apa? V omega per K kan. Oke, omega itu frekuensi sudut, K itu bilangan gelombang yang 2pi per lambda. Nah, sekarang kalau kita punya gelombang yang bentuknya kayak gini, dia lebih umum lagi. Nah, misalnya kalau kita punya gelombang yang bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat gelombang ini kan sama aja, mirip seperti suatu gelombang yang diselimuti atau di-envelope dengan bentuk yang kayak gini. Enggak. Nah, sedangkan bentuk envelope-nya sendiri itu juga udah menyerupai bentuk gelombang. Oke? Kalau kita bayangkan si envelope ini sebagai gelombang yang warna merah yang kayak di atas, terus kita pengen cari kecepatan rambat si gelombang yang warna merah itu berapa sih? Nah, itu dia namanya adalah kecepatan grup ya, group velocity. Nah, di sini persamaannya bukan omega per K, tapi mirip. Dia adalah d omega per dk, atau turunan dari omega terhadap bilangan gelombang ya. Artinya dalam kasus ini, yang kedua ini, si omeganya atau si frekuensi sudutnya itu fungsi dari bilangan gelombang. Jadi frekuensinya itu fungsi dari lambda ya. Sama seperti yang kita lihat di soal-soal yang di atas ini kan, semua lambda atau semua frekuensi itu fungsi dari lambda, atau lambda itu fungsi dari frekuensi. Jadi mereka saling terikat ya. Oke, kita langsung coba kerjain yang nomor 2 dulu. Kita punya bentuk lambda seperti itu, terus kita diminta untuk mencari kecepatan grupnya. Oke, dari persamaan yang tadi, kita dapat bahwa kecepatan grup adalah turunan terhadap K dari omega ya. Sedangkan omega itu apa? Omega itu kan frekuensi sudut ya. Frekuensi sudut itu 2pi kali frekuensi ya. Atau 2pi nu. Oke, karena 2pi itu konstan, kita bisa keluarin dari turunannya, sehingga ini 2pi kali turunan dari nu terhadap K. Sedangkan kita punya hubungan antara nu dengan lambda, bukan nu dengan K. Tapi nggak apa-apa, kita bisa gunakan aturan rantai, kayak gini. Jadi ini d nu per d lambda, kali d lambda per dk ya. Nah, sekarang d lambda per dk-nya apa? D lambda per dk adalah turunan dari lambda terhadap K. Jadi kita perlu cari tahu hubungan antara lambda dengan K. Tapi itu straightforward ya, karena kan kita punya hubungan K itu bilangan gelombang, dengan panjang gelombang hubungannya kan 2pi per lambda ya. Artinya lambdanya sama dengan 2pi per K. Kalau kita turunkan lambda terhadap K, kita akan dapat minus 2pi per K kuadrat. Ya enggak? Nah, sekarang K kuadratnya kita ganti lagi jadi 2pi per lambda. Jadi ini kita dapat minus 2pi. Habis itu ini ada 2pi kuadrat ya. Lambda kuadrat. Atau 2pi-nya coret, jadi minus lambda kuadrat per 2pi. Ini langsung kita masukin ke atas nih. D lambda per dk-nya minus lambda kuadrat per 2pi. Artinya, ini sama dengan 2pi-nya coret, jadi minus lambda kuadrat d nu per d lambda ya. Nah, ini adalah kecepatan grup. Jadi yang perlu kita hitung adalah turunan dari nu terhadap lambda. Oke, tapi untuk soal yang nomor 2 ini kita punya persamaan lambda sama dengan sesuatu gitu ya. Sesuatu yang fungsi dari nu. Gimana caranya kita cari turunan nu terhadap lambda? Kita gunakan turunan eksplisit, turunan implisit aja ya, sorry. Jadi kedua ruas kita turunkan terhadap lambda.
Oke, nah yang ini ruas kiri kalau kita turunkan terhadap lambda kita akan dapat 1 ya. Kalau ruas kanan kita turunkan terhadap lambda gimana? Jadi turunan terhadap lambda dari itu semua. Oke, ini hasilnya apa? C, terus karena itu ada pangkat min setengah ya, jadi ini ada min setengah per nu kuadrat per nu 0 kuadrat, karena tadinya pangkat min setengah, jadi pangkat min 3/2 ya, jadi ini pangkat 3/2 dikali turunan yang ada di dalamnya, 2 nu. Oke. Nah, sekarang angka 2-nya kita coret, jadi kita dapat, ini jangan lupa dikali sama d nu per d lambda ya, karena kan kita turunkan terhadap lambda sebenarnya. Jadi ini kita pakai aturan rantai, turunan ini dulu terhadap nu, baru kali turunan nu terhadap lambda ya. Nah, ini sama dengan minus c nu per nu kuadrat minus nu 0 kuadrat maka 3/2 kali d nu per d lambda. Nah, ini sama dengan 1 ya. Oke, kalau gitu kita dapat minus d nu per d lambda-nya apa? Minus d nu per d lambda sama dengan, pindah ruas tuh ke sebelah kiri. Jadi, nu kuadrat minus nu 0 kuadrat pangkat 3/2 per c nu ya. Oke, tapi apakah ini sudah merupakan kecepatan grup? Belum ya, karena kecepatan grup itu tadi apa? Kecepatan grup itu tadi sama dengan ini, minus lambda kuadrat dikali d nu per d lambda. Karena yang tadi baru d nu per d lambda-nya doang, jadi harus kita kali lagi sama lambda kuadrat. Oke, jadi kalau kita kali sama, kalau kita kali sama lambda kuadrat, ini jadinya sama dengan ini ya. Nah, sedangkan tadi di soal kita tahu lambdanya itu sama dengan ini. Nah, artinya lambda kuadratnya berapa? Lambda kuadratnya c kuadrat per nu kuadrat minus nu 0 kuadrat. Kita masukin tuh lambda kuadratnya ke sini. Sehingga ini sama dengan c kuadrat per nu kuadrat dikurang nu 0 kuadrat dikali nu kuadrat kurang nu 0 kuadrat pangkat 3/2 per c nu ya. C-nya bisa coret, habis itu yang nu kuadrat minus nu 0 kuadratnya juga bisa coret. Jadi kita punya, jadinya apa nih? Kan yang atas pangkat 3/2, yang bawah pangkat 1. Jadi 3/2 kurang 1 itu pangkat setengah ya. Jadi kita punya C per nu. Ini adalah akar nu kuadrat minus nu 0 kuadrat. Nah, ini adalah minus lambda kuadrat d nu per d lambda yang tidak lain ini adalah kecepatan grup ya. Oke, jadi kecepatan grupnya bisa kita nyatakan dalam frekuensi. Bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3 gimana? Tadi nomor 3 bentuknya apa? Yang nomor 3 itu bentuknya seperti ini. Sekarang kebalikannya nih, kita punya nu sama dengan sesuatu. Oke? Tapi kan ini sama aja ya, tinggal kita turunkan juga kedua ruas terhadap lambda. Jadi, kalau kita turunkan terhadap lambda, yang ruas kirinya jadi d nu per d lambda, ya kan? Ini sama dengan akar 2πt per rho. Nah, lambdanya kita keluarin aja deh. Jadi ini kan turunan terhadap lambda dari lambda pangkat min 3/2 kan? Iya nggak? Ini sama dengan minus 3/2 akar 2πt per rho. Kali lambda pangkat minus 3/2 kurang 1, jadi min 5/2 ya. Oke. Ini adalah d nu per d lambda, sedangkan kita butuh kecepatan grup itu tadi sama dengan minus lambda kuadrat kali d nu per d lambda. Oke, jadi yang di atas itu dikali minus lambda kuadrat lagi. Jadi ini sama dengan minus kali minus hilang ya, 3/2. Kemudian ada akar, itu tuh tadi, 2pi kali t tegangan permukaan per rho, massa jenis ya, kali lambda kuadrat. Nah, ini ada lambda kuadrat kali lambda pangkat min 5/2. Ini sama dengan apa? Sama dengan lambda pangkat min setengah kan? Nah, ini ya. Atau lambda pangkat min setengahnya kita masukin lagi ke dalam akarnya. Itu juga boleh. Jadi, kecepatan grupnya sama dengan 3/2 akar 2πt per rho lambda. Oke. Ini untuk yang nomor 3 ya. Kemudian terakhir, yang nomor 4. Gimana?
Nah, yang nomor 4 itu bentuknya seperti ini, mirip sama yang nomor 3, tapi lebih sederhana ya. Sekarang, untuk kalian latihan, kalian coba kerjain sendiri yang nomor 4. Hasilnya itu kecepatan grupnya adalah setengah akar G lambda per 2pi ya. Oke. Ini kecepatan grupnya untuk soal yang nomor 4. Silakan kalian coba sampai mendapatkan bentuk seperti ini ya. Oke, kita udah jawab 3 soal ya untuk mencari kecepatan grup. Sampai di sini dulu untuk hari ini dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.